Buat kamu yang mau belajar jadi MC, langsung aja join di komunitas MC Sejuta Acara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Malam semuanya, sehat ya semua ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah Alhamdulillah nih saya sehat. senang banget ya. Udah berkali-kali ketemunya Pak Bre, Pak Arif, Mbak Atik, dan juga teman-teman lain tentunya yang setia sekali bergabung untuk ikut sharing bersama dengan saya, yang tentunya semoga apa yang saya bagikan ke teman-teman semua itu bisa bermanfaat semuanya. Tentunya pada malam hari ini adalah jadwal saya untuk membagikan kelas online belajar jadi MC lamaran gratis, khususnya untuk yang ikut workshop di batch 3 dan batch 4. Cuma ini karena sifatnya sharing, jadi saya juga open untuk teman-teman dari komunitas MC Sejuta Acara, dan juga saya open umum lah, open public. Bagi yang mau ikut, silakan join gratis. Karena kalau sifatnya sharing, saya ya udahlah siapa aja boleh ikut karena nggak ada hal yang perlu kita buang untuk praktek. Jadi langsung aja saya akan sharing sama teman-teman terkait cara buat jadi MC lamaran. Hari ini kita akan bahas 3 poin aja, nggak lama-lama. Yang pertama adalah tentunya kita mesti tahu dulu perbedaan antara MC wedding dan lamaran. Kedua, tips membawakan acara lamaran. Dan terakhir, tentunya kita harus tahu nih, susunan acara lamaran tuh kayak gimana sih? Itu secara umum 3 pembahasan yang akan kita bahas pada malam hari ini. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu nih, perbedaan MC wedding dan lamaran. Nah, paling dasar banget yang mesti kita tahu adalah kita harus tahu masing-masing karakter dari acara tersebut. Apa bedanya karakter acara akad, acara resepsi, dan acara lamaran. Kita bahas satu-satu. Nah, yang pertama adalah karakteristik acara akad nikah. Nah, ini mungkin teman-teman juga tahu dan paham bahwa kalau ngomongin acara pernikahan itu sifatnya formal atau serius. Nah, hampir jarang boleh ada bercandaan sebenarnya. Tapi juga nggak menutup kemungkinan kalau kita misalnya mau ada interaksi agar membuat suasananya tidak begitu serius. Tapi itu hanya di kondisi tertentu aja. Kayak saya pribadi juga pernah membawakan beberapa kali acara pernikahan atau akad nikah khususnya. Di akadnya itu saya buat tidak terlalu serius karena berdasarkan permintaan dari klien. Tapi umumnya harusnya dibawakan secara serius atau formal untuk acara pernikahan atau akad nikah ya. Kenapa? Karena challenge dari acara akad ini adalah harus bisa membuat suasananya itu khidmat, teman-teman. Nah, kan nggak mungkin kan kalau kita bikin acaranya yang khidmat, tapi kitanya banyak bercanda. Itu aja udah bertolak belakang tuh, khidmat dan bercanda. Itu udah nggak ketemu kan? Nah, gimana caranya bikin suasananya hikmat? Itu seperti yang saya bilang bahwa kalau kita tahu cara penggunaan gaya pembawaan MC yang tepat, kita itu bisa dengan mudah sebenarnya membuat suasana dari hikmat, ceria, meriah, sedih. Nah, kalau hikmat khususnya kita bisa pakai dengan tempo bicara yang lambat dan juga tone suara yang rendah. Nah, biasanya misalnya contohnya seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak, Ibu, dan tamu undangan sekalian. Nah, kurang lebih kayak gitu. Jadi nadanya rendah, tempo suaranya nggak usah cepet-cepet, tapi kita agak perlambat sedikit. Hanya dengan seperti itu aja, kita secara nggak langsung bisa bikin suasananya jadi lebih serius. Itu untuk karakteristik acara akad nikah. Beda halnya kalau kita ngomongin acara resepsi nih teman-teman. Acara resepsi ini jenis acaranya bisa dibilang semi formal. Karena tujuan dari acara ini adalah kemeriahan gitu, kemewahan. Makanya challenge di acara resepsi ini adalah bikin suasananya tuh meriah. Nah, arti meriah tuh beda-beda nih. Ada yang bilang meriah itu harus ngajak goyang-goyang misalnya. Ada yang bilang
meriah itu misalnya ada gamesnya, ada yang kayak gitu. Nah, tapi kalau disebut meriah sebenarnya adalah gimana kita bikin suasananya itu tidak ngantuk, teman-teman. Makanya cara biar kita bisa bikin suasananya meriah, kita bisa pakai gaya pembawaan dengan tempo yang sedang dan juga tone suara yang sedang dan tinggi biasanya. Nah, kalau tadi kan kalau lambat itu untuk yang serius, tapi kalau misalnya acaranya semi formal ataupun yang non formal, itu udah biasa tuh harus pakai tone suara yang tinggi. Misalnya di pembukaan resepsi, kan nggak mungkin kan kita misalnya nyapa tamu dengan tempo yang lambat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak, Ibu, dan tamu undangan yang berbahagia. Bisa, bisa, boleh, boleh. Tapi kurang bisa melengkapi challenge-nya, yaitu adalah bikin suasana meriah. Yang tepat adalah kita pakai tone suara yang sedang atau yang tinggi sekalian. Untuk bisa membangun suasana audiens biar tahu kalau acaranya itu meriah dan juga mewah. Misalnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Apa kabarnya pada malam hari ini? Selamat datang dalam acara resepsi pernikahan Arif dan juga Tari. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah untuk kita semua? Nah, itu kan sesimpel itu udah beda banget kan suasananya kan. Jadi hanya pakai tone suara yang sedang dan tinggi aja kita udah bisa bikin acara yang mungkin awalnya serius jadi lebih meriah. Itu untuk acara resepsi. Nah, sekarang malam hari ini kita ngomongin tentang acara lamaran nih, teman-teman. Nah, kalau ngomongin jenis acaranya, ini sebenarnya adalah acara yang semi formal. Jadi serius tapi santai biasanya. Nah, challenge-nya buat acara lamaran ini, nggak usah bikin meriah, nggak usah bikin serius juga, tapi kita harus bisa bikin suasana yang santai dan kekeluargaan. Tapi kalau teman-teman bisa bikin menyenangkan atau lucu, itu bonus sebenarnya. Kenapa saya bilang menyenangkan itu bonus? Nah, kadang kalau yang nggak terbiasa misalnya membuat jokes atau bisa berinteraksi dengan audiens agar bikin suasananya tuh agak tertawa-tawa tipis-tipis gitu. Nah, jadinya kan garing kan? Nah, makanya saya bilang itu bonus aja deh. Kalau nggak bisa jangan dipaksa gitu. Karena kalau kita ngomongin lucu, itu kan kadang timing kan, timing, momen, itu beda lagi tuh ceritanya tuh. Kalau teman-teman bisa ngesetting, itu lebih bagus. Tapi kalau belum terbiasa, cukup kita bikin gimana caranya suasananya itu santai dan kekeluargaan. Nah, gaya pembawaannya biar bisa masuk ke challenge-nya adalah kita cukup pakai tempo yang sedang kayak lagi ngobrol aja nih. Jadi kayak cukup interaksi seperti ini dan juga tone suara yang sedang. Nggak usah teriak-teriakan, nggak usah juga terlalu formal. Tapi kalaupun mau terlalu formal juga nggak masalah gitu. Tapi nanti PR-nya adalah kita untuk mengangkat suasananya teman-teman tuh. Jadi kalau kita dari awal nih udah pakai tone suara yang berat banget, terus lambat, itu kan udah pasti serius kan. Nah, nanti ketika kita misalnya mau interaksi ataupun ingin bikin suasananya tuh agak cair-cair dikit nih, nah itu biasanya berat tuh. Dari kondisi yang serius ke kondisi yang kita inginkan. Nah, caranya adalah kita makanya dari awal kayak interaksi aja. Nah, contohnya kayak gini misalnya saya pembawaannya ya, kalau lagi lamaran nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak, Ibu, dan tamu undangan yang berbahagia. Apa kabarnya hari ini? Sehat semua ya? Alhamdulillahirabbil alamin. Nah itu jadi kita kayak ngobrol aja. Pembawaannya nggak usah terlalu serius, nggak usah terlalu menggebu-gebu juga, tapi bener-bener kita seakan-akan sedang berinteraksi dengan mereka. Karena ada kata kuncinya adalah kekeluargaan. Itu adalah poin pentingnya. Nah, sekarang yang jadi kunci utamanya kan dua nih, harus santai dan juga kekeluargaan, menyenangkan itu bonus. Pertanyaan selanjutnya adalah gimana caranya kita membawakan acara dengan santai dan kekeluargaan. Nah, mungkin kalau teman-teman sering membawakan acara yang non formal atau semi formal, ini udah makanan sehari-hari nih. Udah tau lah gimana caranya berinteraksi dengan audiens biar dapat feedback yang bagus, gimana caranya kita bisa memecahkan suasana jika diperlukan, itu udah makanan sehari-hari bagi yang biasa jadi MC yang semi formal ataupun yang non formal khususnya. Nah, gimana nih kalau misalnya belum terbiasa jadi MC semi formal atau non formal? Karena kebetulan kemarin tuh ada pertanyaan dari Bu Ana. Bu Ana
ngirimin video ke saya, jadi Bu Ana ngelempar pantun tapi kayak nggak direspon. Nah itu nanti sekalian kita bahas tuh, kenapa hal kayak gitu bisa terjadi ya. Oke.